Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kita pada sidang pertama pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 yang mana termohon dan pemohon sudah menjelaskan inti dari kasus tersebut. Dan sekarang mari kita lanjutkan sidang pertama. Apakah saudari pemohon dan saudara termohon tidak ingin menyelesaikan sengketa konsumen ini dengan cara berdamai saja? Bagaimana kedua belah pihak? Bagaimana dengan saudara termohon? Lah, berarti sebelumnya termohon dan pemohon sudah melakukan mediasi tetapi belum ada titik temu dan sekarang ingin mencoba kembali. Oke, baik. Berarti sidang untuk hari ini ditutup dan akan dibuka lagi pada tanggal 25 November 2022 dengan agenda mendengarkan hasil dari mediasi dan apabila tidak ada titik pertemuan dan titik perdamaian dilanjutkan dengan mendengarkan saksi dari pihak termohon dan pemohon. Paham sampai sini termohon dan pemohon? Paham ya? Sidang hari ini ditutup dengan kesimpulan kedua belah pihak akan mencoba jalur penyelesaian sengketa kembali konsumen perihal tuntutan pengembalian kerugian materi sebesar 500 juta rupiah. Sidang dibuka lagi tanggal 25 November 2022 dengan agenda mendengarkan hasil dari perdamaian dan apabila tidak ada titik temu akan dilanjutkan dengan mendengarkan saksi dari pihak termohon dan pemohon. Sidang ditutup. Kita lanjutkan sidang kedua kita. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, sidang sengketa perdata bisnis tentang perjanjian sewa menyewa antara PT Indra Makmur dengan PT Sejahtera. Akan kita mulai kepada kedua belah pihak. Apakah telah hadir saat ini? Dimulai dari pihak termohon. Oh, berarti diwakilkannya oleh kuasa hukumnya. Siap. Oke, bagaimana halnya dengan pemohon? Baiklah, kita masuk saja ke acara persidangan. Selanjutnya untuk mendengarkan hasil perdamaian yang diterangkan oleh kedua belah pihak. Termohon terlebih dahulu untuk menyampaikan hasil dari keputusan pada tahap perdamaian perihal wan prestasi ini. Silahkan. Oke, baiklah, saya akan bertanya kepada pihak termohon, apakah benar keterangan dari pihak termohon? Oke, setelah mendengarkan hasil yang telah diberitahukan oleh para pihak, maka akan dilanjutkan dengan agenda sidang kedua, yaitu mendengarkan saksi dari pihak termohon terlebih dahulu. Saya persilahkan untuk dibawa saksinya atau diberi keterangan saksinya. Baiklah, pertama saya ingin menanyakan, betulkah saudara saksi Hendra mengetahui tentang apa yang terjadi waktu perjanjian antara pihak termohon dan pemohon itu di dalam suatu perusahaan tersebut? Berarti Anda orang pekerjanya ya. Berarti dapatkah Anda memberikan bukti bahwa Anda memang benar saksi dari pihak termohon? Baiklah, kepada pihak termohon, adakah saksi lainnya yang ingin dihadirkan setelah ini? Oke, terima kasih kuasa hukum dari termohon. Selanjutnya, setelah mendengarkan keterangan yang telah diberikan oleh para saksi dari pihak termohon, maka sidang akan dilanjutkan dengan agenda sidang ketiga. Mungkin itu jadwal sore ya, kita tunda. Sorenya itu jadwal sidang ketiga langsung gitu ya, yaitu mendengarkan saksi dari pihak pemohon. Jadi sidang hari ini pada tanggal 25 November 2022 ditunda dengan kesimpulan bahwa saksi termohon merupakan saksi yang sah dan telah didengar keterangannya mereka bahwa perusahaan 2 triliun itu berakhir mengalami kerugian dikarenakan belum diterimanya pelunasan pembayaran hutang serta harga barang di pasaran anjlok.
sidang dibuka lagi pada sore hari ini jam 3 WIB dengan agenda sidang mendengarkan kesaksian dari saksi pihak pemohon. Terima kasih. Kita mulai ya sidang lanjutan kita yang ketiga pada hari yang sama, pada tanggal yang sama, hanya saja berbeda jamnya ya Bapak Ibu ya. Siap. Gimana pihak termohon dan pemohon, apakah sudah siap? Apakah sudah bisa kita lanjutkan sidang pada hari ini? Bisa ya. Yang pertama, adakah saksi yang ingin dihadirkan untuk pihak pemohon? Apakah ada saksi yang ingin dimintai keterangannya? Oke. Pertama saya ingin menanyakan, apakah benar Saudara Muhammad Pratama merupakan saksi dari pihak permohon? Apakah saudara saksi selain daripada saksi dalam perjanjian ini mengetahui lebih banyak hal lainnya mengenai pelaksanaan perjanjian ini? Apakah saudara saksi mengetahui ataupun dari mana mengetahuinya bahwa perjanjian tersebut tidak dilaksanakan sesuai yang diperjanjikan sesuai perjanjian awal? Maksudnya sesuai dengan klausul awalnya perjanjian itu. Dari mana saudara saksi mengetahui? Oke. Adakah yang ingin disampaikan oleh penasihat hukum dari saudara pemohon? Baiklah, sekarang saya akan menanyakan para pihak termohon, bagaimana tanggapan Anda? Oke, dari penjelasan yang kita dengarkan bersama-sama, saya Majelis Arbiter akan berdiskusi dan membuat keputusan selama 2 minggu setelah sidang ini ditutup. Surat keputusan yang Majelis Arbiter buat akan diserahkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa di alamat yang telah tertera di dalam surat permohonan arbitrase. Dalam hal ini adalah pihak pemohon dan pihak termohon. Sidang pada hari ini Selasa tanggal 25 November 2022 ditutup dengan kesimpulan bahwa keputusan akan dibacakan pada tanggal 30 November 2022. Sidang hari ini, Selasa, tanggal 25 November 2022 ditutup dengan kesimpulan bahwa keputusan akan keluar pada tanggal 30 November 2022. Sidang akan dibuka lagi dan agenda pembacaan keputusan. Terima kasih. Sidang lanjutan pada agenda pembacaan putusan pada perkara sidang sengketa perdata bisnis. Nah, kita mulai ya. Dengarkan baik-baik pihak pemohon dan termohon. Kami Majelis Arbiter memutuskan bahwa yang pertama, saudara pemohon mendapatkan haknya yaitu suatu pembayaran uang sewa sebesar 500 juta rupiah dari pihak termohon. Yang kedua, pembayaran uang sewa tersebut dilunasi dalam 3 kali pembayaran oleh pihak termohon kepada pihak pemohon dalam jangka waktu 5 bulan. Yang ketiga, ketentuan lebih lanjut terhadap putusan arbitrase di atas dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang ada. Bagaimana saudara pemohon sepakat? Bagaimana saudara termohon sepakat? Oke. Sidang pada hari ini, Rabu 30 November 2022 ditutup dengan kesimpulan bahwa adanya kesepakatan kedua belah pihak dan akan dibuat akte perdamaian. Akte perdamaian tersebut akan dikirimkan kepada pemohon dan termohon sesuai dengan alamat yang tertera dalam surat permohonan. Maka dari itu, sidang ditutup dengan kesimpulan bahwa adanya kesepakatan kedua belah pihak akan dibuat surat keputusan oleh Majelis Arbiter. Surat keputusan Majelis Arbiter tersebut akan dikirim kepada pemohon dan termohon sesuai dengan alamat yang tertera dalam surat permohonan. Terima kasih. Itu